Oke, selamat malam. Boleh silakan untuk Anda kalau sudah ready. Cek, cek, cek. Nah, baru masuk. Tadi sempat nggak masuk suaranya ternyata. Oke, berarti udah lengkap ini guys. Berarti untuk kalau Kia udah masuk, Sunan udah masuk, sudah lengkap. Karena banyak yang izin hari ini. Untuk Faisal izin, Gede izin, Hafiz juga izin. Sama Theodora nanti jam 8 ya, jam 8 izinnya ketika sudah mau mendekati mau ke gereja, boleh silakan nanti bilang aja Theodora. Kalau sudah mau berangkat nanti boleh silakan lift nggak apa-apa. Gitu ya. Hai Oke, Kak, untuk yang Oke, untuk yang lain boleh silakan on cam dulu guys. Kalau bisa kita mulai kelasnya kita dulu setelah ini. Ya, Viral, Sunan, Theodora, Kia kalau bisa untuk on cam silakan on cam. Sambil kita coba prepare dulu. Viral mana nih kok belum muncul? Biasanya langsung muncul pertama. enggak, Kok nggak on cam? Tumben? Oh, baru proses. Mana viralnya? Nah, gitu dong. Baru muncul. Sip. Oke, berarti kalau untuk Kia, kalau misalkan kameranya belum bisa, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Gitu. Oke, untuk viral ini ya, kemarin ini ya, apa daftar untuk private ya kayaknya ya? Oh, kayaknya kakak sempat baca ada datanya viral. Oke, sambil kita tunggu dulu guys. Helsa sudah ready? enggak Kak, kata ini bunda saya. Oh enggak, berarti. Oke, berarti bukan punya viral itu. Oke, kalau Helsa sudah ready belum ini? Sudah ada avatarnya cuman sudah ada belum ini anaknya nih? Ada, aku lagi Ah, main game. oh baru main game-game apa? Baru main game apa tuh? Aku lagi main game Roblox. Oh, Roblox. Baru main Roblox ternyata. Oke, tapi nanti Beda sih. kalau udah mulai kelasnya ini ya, stop dulu mainnya ya. Oke, sama untuk Kia, gimana sudah bisa dimulai kelasnya Kia? Sudah ready? Jadi, Ready. Oke, tadi kakak sempat chat mama kirain buat masuk Kianya karena biasanya mama tuh konfirmasi gitu. Tapi tadi mungkin belum buka handphone ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kelasnya ya teman-teman ya. Berhubung nanti Theodora juga ada kegiatan, jadi kita langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, sebelum kita awalin kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Oke, cukup. Kalau gitu, kakak langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Berhubung ini orangnya juga nggak terlalu banyak. Ini nanti insya Allah kayaknya agak lumayan cepet nih. Nanti kalau misalkan pekerjaannya udah selesai, nanti kita akhirin aja nggak apa-apa. Yang penting materi dan juga tugas-tugasnya sudah terselesaikan semua gitu ya. Untuk hari ini, kita akan masuk ke pertemuan.
10, teman-teman. Ada pembuatan karakter. Kalau minggu lalu kita kan membuat lokasi ya. Membuat set background dari permainannya. Kemarin pakai Mage untuk lokasinya. Nah, perlu kakak sampaikan sebenarnya untuk pembuatan karakter itu kita pakainya Fusion Brain. Cuman materinya juga Fusion Brain sama yang ditanyakan di soal nanti Fusion Brain juga. Cuman kayaknya Fusion Brain-nya baru maintenance deh. Kakak dari tadi coba untuk Axel, dia bad gateway terus error. Kayaknya kakak coba pakai lain device sama tanya-tanya ke tutor yang lain. Ternyata memang baru bad gateway atau baru ini maintenance mungkin ya, gitu. Kak, Ya, izin gue sih. oke boleh, boleh silakan viral. Nanti kalau sudah kembali boleh silakan bilang ya atau on cam aja boleh. Oke, nah kakak sampaikan dulu teman-teman, mungkin nanti di pertemuan kita hari ini, materi yang kakak sampaikan itu materi Fusion Brain. Nanti untuk pertanyaannya juga kakak akan jelaskan gimana cara menjawab di Fusion Brain. Tapi nanti ketika kita menciptakan karakternya atau kita generate gambar karakternya, kita pakai Magi dulu ya. Nggak apa-apa ya. Nanti tapi materinya kakak tetap jelasin Fusion Brain, karena ini nggak bisa diakses teman-teman, nggak bisa diakses, jadi nanti kita pakai mage lagi dulu aja nggak apa-apa untuk penciptaan karakternya gitu ya. Nanti kalau misalkan kesulitan nih menjawab pertanyaan yang ada di soal, karena teman-teman kalau nggak langsung praktek kan pasti juga bingung ya mana toolsnya, mana yang dimaksud kakak eraser, mana yang dimaksud ini, nanti kan juga bingung. Nah nanti yaudah kakak bantu aja untuk menjawab ini, menjawab soal-soal yang ada di Algonovanya gitu ya kalau bingung ya. Tapi teman-teman perlu pahami dulu bahwasanya materi untuk Fusion Brand itu tetap harus kakak sampaikan karena memang seharusnya materi yang teman-teman dapatkan, teman-teman pelajarin di pertemuan ke-10 itu tentang Fusion Brand gitu. Cuman memang baru maintenance aja nih nggak bisa dibuka. Itu ya. Oke, kalau gitu kakak langsung mulai aja. Kalau minggu lalu kita kan di penciptaan lokasi ya, ada penciptaan lokasi permainan. Kemarin teman-teman diminta untuk membuat set background atau set tempat permainannya itu seperti apa. Nah, kemarin kan sudah coba ya teman-teman buat SOW-nya dulu, lalu buat karakter, buat apa? Bukan karakter, buat lokasinya juga. Baru teman-teman ciptakan, Kak, pilih. Mm-mm. boleh minta link Elganovanya nggak, Kak? Soalnya hilang dari itunya, dari apa? Biasanya kan ada tuh yang buat buka di Google gitu. Oh, Chrome-nya ya? Iya ya. Oh, oke boleh. Nanti kakak coba kasih ya. Oke, tunggu dulu. Habis ini kakak coba kasih. Tunggu dulu. Ini yang keluar siapa kah? Helsa ya? Iya, kayaknya Helsa keluar. Iya, Iya, Kak. Oh iya, ntar dulu deh. Kayaknya baru trouble atau mungkin baru apa. Biar nanti kalau masuk lagi biar menyesuaikan. Itu ya, untuk link Algonova sudah kakak kirimkan di kolom chat. Gitu. Oke, kakak lanjut dulu untuk penjelasannya teman-teman. Kita lanjutin ya. Ini konsepnya kalau karakter tuh hampir sama kayak yang kemarin. Lokasi ya, ada SOW, ada kita rumuskan promnya seperti apa, lalu kita generate gambarnya atau generate untuk karakternya nanti. Cuman, kalau kemarin kan kita SOW-nya harus dituliskan di Miro ya. Harus dimasukkan di Miro lalu dikumpulkan. Kalau untuk karakter, nanti di platform tugasnya tuh SOW-nya nggak di ini kok, nggak dikumpulin. Jadi teman-teman cukup buat aja di ChatGPT, nggak usah dipindah ke Miro. Nanti ya udah yang berdasarkan SOW itu baru kita ciptakan promnya seperti apa gitu. Jadi cuman prom aja nanti nggak perlu diubah atau dipindah ke Miro gitu ya. Kakak langsung mulai dulu teman-teman untuk materi kita di modul 3 pembelajaran ketiga atau di lisan 10 ya teman-teman ya. Nggak kerasa kita ada 10 pertemuan nih. Ada penciptaan karakter. Maksudnya penciptaan karakter di sini apa? Tentunya karakter yang akan teman-teman masukkan atau karakter utama dari permainan teks teman-teman. Jadi karakter-karakternya nanti disesuaikan ya temanya, disesuaikan penjelasannya itu sama temanya dari permainan teman-teman gitu ya. Nah, nanti kita masuk dulu apa itu proses pembuatan gambar. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama kayak yang di lokasi kemarin ya. Pasti kalau prompt itu konteksnya harus jelas, harus detail, dipisahkan dengan koma dan juga permintaan yang kita rumuskan itu secara jelas pastinya. Nah, itu untuk gimana cara kita membuat prompt ya, prompt gambar event
itu untuk lokasi atau untuk karakter. Harus semuanya harus jelas konteksnya sebanyak mungkin detail dan juga harus jelas. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk gaya visual suatu game? Nah, seperti kemarin kakak jelaskan kan ada konsep artis. Kenapa harus ada konsep artis di dalam dunia game, di dalam develop sebuah game? Karena memang yang kakak sampaikan kemarin dalam satu tim ada programmer, ada konseptor, ada penciptaan karakter, ada mungkin yang ngurusin UI UX dan lain-lain. Nah, itu kan setiap individu, setiap bagian dari tim itu akan memberikan atau berkontribusi kan tetap berbeda-beda ya. Makanya tetap ada harus ada seseorang yang memegang konsep artis untuk penciptaan kemarin latarnya, untuk penciptaan karakternya. Nah, mungkin kalau kemarin di latar teman-teman, dia kan lebih ke efek visual atau penjelasan dari sebuah lore atau latar belakang dari game itu sendiri. Nah, sedangkan kalau karakter, nanti detailnya akan lebih spesifik ke karakter itu sendiri. Contohnya kalau di sini, kan ini kayak ada penjelasan dari satu karakter ya. Nah, karakter ini, dia akan konsep seninya seperti apa? Aset aset terkecil bahkan di karakter itu yang nanti menjadi detailnya. Misalkan dia pakai tas, dia ada bawa suling, dia di rambutnya ada apa ini? Ada kayak pita atau ada sesuatu. Nah, nanti apakah dia punya power ataukah dia ada kelebihan sesuatu. Nah, itu untuk detail atau aset dari sebuah karakter itu sendiri gitu. Nanti teman-teman tetap akan merumuskan karakter seperti apa yang harus atau yang mau teman-teman buat gitu ya. Nah, kita diskusi dulu apa yang akan dilakukan oleh seorang konsep artis. Kalau kemarin kita kan di lingkungan game, kakak sudah sampaikan, di lingkungan game atau di lokasi ya, penciptaan lokasi, itu kemarin ada beberapa poin SOW itu. Nah, ada kayak tipenya apa, tipe settingnya apa, lalu tipenya seperti apa. Kalau kemarin kan kita ada ini, point of interest juga ya. Di sini yang kita, kalau kita nggak perhatiin ini ada gunung, ada jembatan, ada menara. Nah, ini untuk point of interestnya. Nanti sama di karakter juga ada beberapa poin untuk penjelasannya. Misalkan kalau di sini ini ada dua karakter ya pembandingnya. Sebelah kiri kayak lebih ke anime kah atau apa ini? Kayak lebih ke girly gitu ya. Nah, kalau sebelah kanan ada penciptaan karakter juga. Nah, ini dua karakter yang berbanding terbalik ya kalau bisa kakak lihat karakternya. Kalau yang sebelah kanan di situ kan ada namanya The Old Man. Nah, dia dari tampangnya aja, dari luarnya aja kayak misterius banget dia ya. Entah dia yang pegang itu kapak kah atau cuman lentera atau itu juga senjata. Lalu dia karakternya seperti apa? Galak kah atau misalkan tidak welcome sama orang baru. Nah, itu juga nanti bisa teman-teman sampaikan ya, bisa teman-teman masukin di promptingnya biar nanti mendukung untuk eh, karakter itu sendiri dibuat gitu ya. Misalkan kalau teman-teman main Mobile Legends atau main game lain yang ada karakter-karakter kayak gitu. Kan setiap karakter itu mempunyai power yang berbeda. Ada eh, dress up-nya atau ada kostum yang berbeda-beda. Lalu ada misalkan dia bawa sesuatu untuk powernya. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, nanti teman-teman silakan dikonsepin karakter seperti apa yang mau teman-teman buat gitu ya. Nah, setiap detail dalam karakter itu dinamakan aset nanti. Aset dalam karakter gitu ya. Nah, kalau contohnya di sini, apa yang menjadi tanggung jawab seorang konsep artis? Nah, seperti yang kakak sampaikan tadi, setiap karakter akan berbeda. Nah, walaupun di sini kalau kita bisa sebut semuanya kesatria gitu ya, semuanya prajurit. Nah, sama mereka konsepnya atau latar belakangnya sama. Cuman kan aset sama detail powernya kan beda-beda. Mereka keahliannya apa kan beda-beda. Nah, misalkan di karakter nomor satu, dia pakai jubahnya yang membedakan. Karakter nomor dua, dia lebih ke Chinese atau ke Jepang untuk dress up-nya atau kostumnya, sama yang ini akan juga berbeda sama nomor dua. Apa yang berbedanya? Dari ini, dari bajunya aja beda, tamengnya juga beda. Nah, untuk yang ketiga dia apa? Lah, itu kan berbeda semua di antara kelima ini. Nah, teman-teman nanti detail-detailnya kalau mau disampaikan, masukin aja nggak apa-apa. Mau misalkan dia bawa pedang kah, dia bawa sesuatu itu silakan dimasukkan untuk memperjelas karakter teman-teman yang teman-teman buat.
gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngapain aja? Yang pertama pastinya kita melakukan mengkonsep karakter. Kedua, kita akan menyiapkan atau generate gambar untuk karakter kita. Ketiga, kita akan nanti bisa mengembangkan ya bagaimana prompting untuk mengubah aset-aset misalkan wajah ekspresi wajah yang mau diubah itu bisa. Sama kita akan mempertimbangkan antara lokasi sama karakter itu udah balance atau belum atau sudah berkesinambungan atau belum gitu ya. Ini kita masuk dulu ke konsep seni, teman-teman. Konsep seni yang pertama, tadi kakak sudah sampaikan ya, konsep artis untuk karakter tuh lebih ke visualisasi detail dari karakter tersebut. Nah, misalkan tugas utamanya kita ngapain? Menyampaikan kepribadian dan latar belakang karakter. Pertama, yang kakak bilang tadi, kepribadian dulu. Kalau The Old Man, ini kakak lihat dia misterius. Entah dia welcome sama orang baru atau enggak, nggak tahu. Nah, dia lebih ke mungkin galak atau gimana. Nah, itu untuk kepribadiannya. Latar belakangnya gimana? Latar belakangnya dia mungkin berasal atau eh, dari sebuah tempat yang horor katanya. Kota padahal horor. Nah, mungkin dia berasal dari sebuah tempat di kutub utara atau di mana gitu kan ya. Dia seorang yang memang terpencil, dia tidak senang berkomunikasi atau bersosialisasi sama orang. Nah, itu untuk karakter atau lore gitu ya. Oke, Helsa sudah kembali ternyata. Oke. Nah, yang kedua, kita menciptakan atribut karakter yang unik. Atributnya apa? Kayak tadi, bajunya, jubahnya, objek apa yang dia bawa, lalu misalkan karakter dari wajahnya ya, wajahnya misterius atau gimana, itu boleh silakan nanti disampaikan. Gitu. Nah, itu untuk detail-detail dari konsep artis karakter itu sendiri. Ih, takut, kata Viral. Oke, kita lanjut dulu. Nih, kedua kita akan masuk nih. Nah, di kemarin di lokasi itu kan ada SOW, Statement of Work untuk kita pedoman untuk membuat lokasinya. Nah, di karakter juga sama teman-teman, dia ada SOW. Nah, mungkin nanti ada sedikit berbeda ya. Kemarin ada 7 poin atau kalau enggak 6 poin, hampir sama. Cuman bedanya di sini. Kalau di karakter ada sifat dasarnya. Kalau di lokasi kemarin ada point of interest-nya. Ya, point of interest kan kemarin yang kakak lingkarin tadi ada gunung, ada eh, jembatan, ada menara. Nah, kalau di karakter nanti kita pakainya sifat dasar. Dia karakternya sifatnya gimana? Mudah, pemberani, cerdas, ingin tahu, dan lain sebagainya. Tekadnya kuat. Nah, itu teman-teman silakan nanti disampaikan. Tapi poin-poinnya yang terpenting ada ini. Pertama, jenis permainannya seperti apa? Genrenya tetap harus ada. Jenis latarnya kemarin seperti apa? Teman-teman sampaikan juga. Gayanya. Nah, yang penting tuh di sini. Gayanya teman-teman mau apa? Kartun kah? RPG kah? Cyberpunk kah? Atau misalkan abad pertengahan? Atau apa ya? Kalau gaya itu kan lebih ke tipe-tipe animasinya gitu ya. Itu untuk gaya. Arketipenya apa? Arketipenya dia seorang pahlawan kah? Atau mungkin koki? Atau mungkin pendeta? Atau mungkin apa? Nah itu silahkan nanti dimasukkan. Sifat dasarnya tadi udah kakak sampaikan. Lore. Nah, lore itu apa? Lore kan latar belakang. Atau dia latar belakang dari karakternya itu apa? Misalkan dia keturunan dari ras kuno, memiliki kekuatan dan untuk mengendalikan elemen-elemen tertentu. Nah, itu nanti teman-teman masukin. Tapi nggak perlu dimasukin ke biro. Teman-teman cukup buat aja. Gitu ya. Nah, kalau arketipe tadi apa? Kita belum bahas ya. Kalau arketipe itu sendiri apa? Eh, Arketipe itu karakter atau pola perilaku dari karakternya. Misalkan di sini ada protagonis antagonis atau misalkan tadi kalau di situ tadi ada sang pahlawan atau sang pendekar atau apa. Nah, itu untuk arketipe atau karakter untuk pola universal dari perilaku karakter tersebut gitu ya. Jadi di sini misalkan ada pahlawan versus bayangan atau gimana. Nah, nanti teman-teman ambil aja pahlawan ya pahlawan gitu aja atau kesatria ya kesatria aja. Gitu. Ya. Kita masuk ke sini teman-teman. Kalau misalkan arketipenya pahlawan, berarti dia kan umumnya ya, dia bisa ada skillsnya untuk menyelamatkan orang lain atau misalkan dia skillsnya bisa seenggaknya punya kekuatan tertentu ya kalau untuk pahlawan ya atau mempunyai keunikan tertentu gitu. Nah, penampilan dari pahlawan seperti apa? Dia raut wajahnya siluet yang lembut, dominasi warnanya seperti apa? Nanti teman-teman silakan ditentukan boleh. Tuh.
Oke, sama kalau bayangan itu apa? Bayangan itu musuh dari karakter utama atau musuh dari pahlawan itu sendiri. Jadi kalau di sini ada contohnya musuh dari pahlawannya seperti ini. Ada misalkan nanti ada musuhnya kayak raksasa kah atau apa. Nah, tadi nanti teman-teman silakan ditentukan. Gitu ya. Tapi nggak harus ada musuhnya, teman-teman. Kalau mau nanti buat karakter utamanya dulu nggak apa-apa. Kita buatnya satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalkan di dunia game ya, selain pahlawan sama musuhnya atau bayangan, biasanya tuh juga ada karakter lain. Misalkan di sini ada mentor, herald, sama gatekeeper. Nah, masing-masing dia juga mempunyai peran tertentu ya. Kalau mentor berarti dia memberikan nasihat atau bimbingan untuk karakter utama, untuk pahlawan. Misalkan kalau di sini ada kedua ada herald, herald itu memotivasi untuk bertindak atau memberikan clue dari misi yang akan dilakukan sama gatekeeper itu untuk menghalangi ini hampir sama kayak bayangan ya atau musuh cuman dia kan tidak menyerang secara personal tapi dia cuman menghalangi bagaimana permainan itu sendiri yang berlaku atau terlaksana gitu ya. Ini nggak perlu terlalu dipikirkan, nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini kita langsung masuk dulu ke SOW untuk konsepnya, untuk konsep karakternya. Nah, nanti ada 6 ya, genre, setting type, style, archetype, main trait, sama lore. Nah, sebenarnya ini kita buatnya di Fusion Brand nanti untuk membuat karakternya. Cuman baru bermasalah, jadi nggak apa-apa. Kakak tetap jelasin aja dulu. Gitu. Tapi teman-teman nanti nggak usah buat pakai ini ya, nggak usah pakai Miro kayak gini. Cukup di ChatGPT aja. Nanti kakak coba tunjukin. Cukup dibuat aja di ChatGPT. Tuh. Oke, kita masuk dulu ke pembuatan konsep ya. Kalau SOW-nya sudah jadi, SOW-nya udah dikasih nih sama ChatGPT, nanti kita langsung aja buat konsep dari karakternya. Misalkan, konsep dari karakter itu jarang ya. Misalkan kita satu kali buat langsung serak, langsung cocok, itu juga jarang sih. Karena kan memang kita memerlukan improve, kita memerlukan untuk beberapa variasi untuk perbaikan dari sebuah karakter itu. Misalkan kita ciptakan yang pertama ya, pertama seperti ini yang paling kiri. Tapi kayak masih manusiawi banget, belum sesuai sama yang kakak mau. Nah, kakak buat lagi improve lagi promptnya, kakak buat perubahan di promptnya. Nah, dia tercipta nih kayak nomor 2 ini. Nah, menurut si penciptanya ini masih terlalu mewah, belum belum apa ya, belum simple gitu ya. Diubah lagi, diimprove lagi promptnya, dibuat lagi yang disesuaikan kembali. Nah, baru nanti dapat nih contoh karakter yang benar-benar cocok kayak gini sketsa atau gimana. Nah, itu disesuaikan sama permainan kita. Gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman buat nih kok kayak belum cocok, ya nggak apa-apa, improve lagi. Nggak apa-apa, nanti perbaiki lagi promptnya, dibuat lagi. Gitu ya. Nah, nanti sebenarnya di Fusion Brand teman-teman, di Fusion Brand itu ada beberapa teknik atau ada beberapa tools yang bisa memungkinkan kita untuk regenerate lagi atau membuat lagi. Nah, nanti ada yang namanya eraser juga. Nah, eraser itu untuk apa? Untuk mengubah aset atau detail-detail yang tidak kita inginkan. Itu untuk di eh, Fusion Brand. Cuman Fusion Brandnya baru nggak bisa. Jadi kakak nggak bisa contohin langsung ya. Nah, tapi nggak masalah. Nanti ketika teman-teman membuatnya di Mage ya, nanti kakak kasih contoh promptingnya. Teman-teman nanti silakan di improve aja nggak masalah. Nah, kalau di Mage nanti yang perlu teman-teman highlight itu apa? Pertama, misalkan kita buat prompt ya. Teman-teman nanti perlu memasukkan karakternya harus menghadap ke pemain atau karakternya menghadap ke depan. Kedua, gambarnya, backgroundnya atau latar belakangnya harus putih. Biar apa? Biar dia terpisah sama objek-objek lain yang mengganggu. Ya, teman-teman besok kalau mau pakai karakternya itu nggak harus hapus backgroundnya gitu ya. Sama nanti kalau perlu di Magin, teman-teman tetapkan rasionya, misalkan 1/1, 1:1 ya, biar dia kotaknya tuh persegi gitu untuk gambarnya. Nah, itu nanti kakak kasih contoh aja. Nah, kalau di Fusion Brand teman-teman, cara ngepromnya kayak gini. Nanti kayak ada kotak di sini ya. Ada prompt, ada negatif prompt, sama ada stylenya. Negatif prompt itu apa? Negatif prompt itu untuk kita langsung bilang nih, aku nggak mau di gambarnya misalkan ada kalung, di gambarnya nggak mau ada kacamata, di gambarnya nggak mau ada apa ya topi misalkan. Nah, hal-hal negatif atau hal-hal yang kita tidak mau itu bisa disebutkan di
negatif prompt. Nah, gitu perbedaan di Magi sama Fusion Brand tuh di sini. Kalau di Fusion Brand dia ada toolsnya untuk memasukkan negatif promptnya. Lalu untuk stylenya apa? Stylenya itu untuk mengubah animasinya aja. Misalkan kalau kayak gini, Kandinsky dia ya. Lalu ada lagi RPG, ada cyberpunk, ada anime, ada sketsa, apalagi banyak. Itu untuk style-stylenya yang bisa teman-teman pilih sebenarnya di Fusion Brand. Nah, nanti ketika teman-teman masukin promptnya, misalkan ya, promptnya seperti ini untuk satu gambar. Nah, ketika teman-teman klik gambar lain, itu promptnya akan berbeda gitu. Jadi kalau di Fusion Brand bisa buat beberapa gambar dalam satu lokasi atau satu satu apa ya, satu kertas ibaratnya ya, satu kertas itu bisa kita membuat beberapa karakter gitu. Nah, itu kelebihan di Fusion Brand. Cara generate-nya gimana? Tinggal klik yang ini, kayak ada bintang-bintang itu untuk mengenerate gitu. Jadi kalau eh, di Fusion Brand tinggal masukin prompt sesuai sama SOW. Nah, nanti teman-teman diminta juga nih untuk menciptakan minimal 4 gambar dengan rasio 1,1 atau 1:1 sama sebenarnya memasukkan negatif prompt. Kalau di Mage nanti sebenarnya juga bisa ditambahkan negatif prompt. Cuman tuh kita manual ketik ini aja, ketik misalkan negatif promptnya apa gitu. Jadi nggak ada tools tersendirinya. Kalau di Fusion Brand ada tools tersendiri. Itu ya. Nanti kakak akan coba jelaskan tugas-tugasnya apa. Kakak masuk dulu ke materi selanjutnya. Ada aset game. Kakak tadi sudah sampaikan aset game di 2D atau 3D pun. Aset game itu apa? Adalah detail-detail kecil dari karakternya. Misalkan kalau di sini ya, konsep seni dari karakter ini apa? Misalkan dia ada kayak jubahnya, tapi kayak ada apa ini? Kerangka dari ular, misalkan ya, ular kepala 3 ya kalau di sini ya. Nam, Wah, makanya kan di sini ada detail-detailnya. Lalu ada kayak ini, ada kayak daunnya nih di kepalanya ya, melingkar di kepalanya itu. Sama dia, misalkan sepatunya kayak ada kerangkanya juga ya, sepatunya kayak ada kerangkanya. Nah, itu detail atau yang dinamakan aset dalam gamenya atau aset dalam karakternya gitu. Jadi, kalau dibuat model 3D-nya teman-teman seperti ini asetnya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk ke pembelajaran 20-an ke atas, 22, 22 ke atas itu nanti kita pakai 3D animation, teman-teman buat bisa menciptakan karakter 3 dimensi. Itu nanti bisa, gitu ya. Tapi itu masih jauh, teman-teman. Kita masih panjang perjalanan, masih ada suara, masih ada video gitu. Nah, ini cukup teman-teman ketahuin dulu aja bahwasanya kalau di Fusion Brand nanti dia bisa mengubah ini seperti yang kakak bilang tadi. Misalkan kita punya karakter ini ya, karakter si ini. Nah, dia ekspresinya kita mau ubah. Aku nggak mau dia senyum kayak nggak misterius atau nggak kayak nggak serius gitu ya. Teman-teman nanti bisa pakai di yang namanya eraser. Ada namanya tools eraser. Nah, di sini ini ada pembahasan bahwasanya kalau di Mage itu tidak memungkinkan untuk tools ini untuk menghapus cuma satu area gitu. Kalau di Mage kan kita bisa edit promptnya, cuman nggak bisa hapus yang mana nih. Misalkan cuma tangannya, cuma mukanya, nah itu nggak bisa. Misalnya di Fusion Brand gitu. Kalau Fusion Brand sendiri, teman-teman harus masuk dulu, login seperti biasa pakai email. Nah, nanti hasilnya akan muncul di kotak yang ini. Kalau promptnya dimasukin di sini, kayak yang kakak contohin tadi. Untuk generate-nya, klik yang bintang-bintang. Negatif promptnya dimasukin di sini. Teman-teman klik dulu negatif promptnya, baru nanti dimasukin negatif promptnya apa. Misalkan nggak mau ada kalung, nggak mau ada topi kayak yang kakak sampaikan tadi. Rasionya juga bisa diubah 1/1 atau berapa. Nah, negatif prompt tuh yang sudah kakak sampaikan tadi ya, pengecualian atau tidak mau ada apa. Misalkan di langit ya, di langit tidak mau ada awan. Ya udah teman-teman karakternya kalau mau di langit, tapi negatif promptnya dikasih aja clouds. Nah nanti cloudsnya atau awannya nggak bakal ada, nggak bakal muncul di gambar yang teman-teman buat. Gitu, itu kelebihan dari si Fusion Brand. Nah, sama untuk ini stylenya kan kakak tadi sebutin banyak ya. Ini contohnya ada pencil drawing, ada nanti RPG, ada Candy Sky, ada yang lain-lain. Itu untuk stylenya. Nah, untuk eraser atau untuk menghapus, tadi kayak gini teman-teman, kalau di Fusion Brand ya. Teman-teman perhatikan di sini. Awalnya kakak masukin prompt ya.
tropical lush tree. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pohonnya, ya muncul pohon. Nah, tapi kakak nggak mau di bawahnya ada ini, ada daun-daun apa nih, kayak daun-daun pisang kecil gitu ya, mengganggu dia. Nah, teman-teman bisa pakai tools, nanti di atas ini ada kayak penghapus, teman-teman hapus aja kayak gini, hapus di bagian bawah, lalu teman-teman ganti promptnya, misalkan Field of Purple Flowers. Nah, nanti bawahnya dia akan berubah, berubah jadi ini, bunga-bunga ungu gitu. Kakak mau bilang abu lagi, bunga-bunga ungu gitu ya. Nanti akan otomatis berubah. Tapi untuk gambar yang atasnya kan nggak berubah sama sekali. Ya, cuman yang di bagian dihapus aja yang berubah. Nah, itu kelebihan dari Fusion Brand. Kita bisa menghapus beberapa objek. Misalkan di sini contohnya, awalnya kakak buat seperti ini karakternya. Tapi ini kok tangannya kosong banget. Kayak dia seakan-akan bisa pegang sesuatu. Kakak kasih eraser, kakak hapus nih di bagian ininya doang. Lalu kakak tuliskan promptnya lagi. Di tangan, tolong tambahkan tongkat emas. Nah, nanti dia akan menambahkan tongkat emas tanpa merubah yang lain-lain, teman-teman. Itu untuk tools eraser di Fusion Brand. Oke, lagi contohnya. Nah, eraser tuh ini nanti kalau di Fusion Brand ada ini nih. Nah, ada ini untuk erasernya. Itu untuk toolsnya ya. Kakak agak aneh juga nih nggak bisa langsung praktek di Fusion Brain-nya ya, karena memang tidak bisa. Nah, contohnya di sini. Kalau kita mau ubah ekspresi si orang ini tadi, ya udah, dihapus pakai eraser, dimasukin lagi promptnya, misalkan ekspresinya seperti apa, nanti dia akan berubah. Contohnya kayak gini. Misalkan dari ekspresi awalnya dia ketawa lebar begini, kita hapus mukanya, kita ganti promptnya, dia akan berubah jadi kayak yang ekspresi kaget. Sama-sama mangap sih ya, cuman kan ekspresinya beda. Antara kaget sama ini, sama kayak tercengang gitu ya. Itu untuk contohnya, teman-teman. Giginya, lidahnya, wajahnya aneh akan berubah. Nah, kalau di Fusion Brand, downloadnya tinggal download aja. Ada kayak ada tombol ke bawah itu untuk download gitu. Ya. Oke, sepertinya untuk detail kakak sudah sampaikan semua, teman-teman. Oke, berarti untuk materi sudah selesai ya. Itu untuk beberapa materi di Fusion Brand. Nah, kakak akan jelasin dulu, teman-teman, di soal akan seperti apa ya. Nanti di soal teman-teman ada tiga soal, ada tiga pertanyaan. Pertama, nanti teman-teman masuk aja ke sini. Ada nanti diminta untuk ini kakak buka yang belum ada jawabannya ya teman-teman ya. Nanti kalau PPT-nya teman-teman mau buka lagi boleh silakan, baca-baca lagi boleh. Biasakan ya teman-teman ya kalau ada dokumen gini dibaca aja nggak masalah. Gitu. Nah, pertanyaan pertama, tugas manakah yang paling penting bagi seorang konsep artis karakter untuk menciptakan citra visual? Nah, tadi sudah kakak sampaikan bahwasanya kalau kita jadi konsep artis nih atau konsep karakter, yang pertama ada kepribadiannya, kepribadian atau karakter utama dari karakter teman-teman, sama nanti ada ini latar belakangnya juga sebenarnya, cuman di sini lebih menyampaikan karakter sama latar belakangnya, lore sejarah dari karakter teman-teman itu akan seperti apa gitu. Nah, itu untuk pertemuan untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, teman-teman ini pasangkan ya genre permainan itu seperti apa, jenis pengaturan itu seperti apa, modal itu yang gimana, pengetahuan yang bagaimana. Nanti kalau kesulitan di sini, panggil kakak aja nanti kakak bantu untuk penjelasannya, gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, nah di sini teman-teman ya perlu diperhatikan, teman-teman sebenarnya disuruh diminta untuk membuat informasi dari karakternya tersebut. Nah, teman-teman nanti di ChatGPT boleh silakan buat dulu SOW-nya kayak gini. Tunggu. Misalkan dari awal ya. Kakak buat nih. Tolong buatkan saya konsep artis SOW untuk penciptaan karakter permainan. Tolong sesuaikan dengan tema kakak. Nah, nanti dia ChatGPT akan kasih nih SOW-nya. Genre, setting, type, style, dan lain-lain ya. Di sini, tapi teman-teman cukup dibaca aja, cukup diketahuin dulu aja. Nggak perlu dipindah ke di Miro gitu ya. Teman-teman cukup dari sini aja. Nah, nanti tugas yang pertama disuruh ngapain sih? Tugas yang pertama, nih, teman-teman diminta untuk membuat
karakternya di Fusion Brand minimal 2. Teman-teman nanti buat dulu karakter di Fusion Brand 2. Jadi nanti yang dikumpulkan di nomor 3 nih, yang dikumpulkan di nomor 3 adalah dua karakternya. Ya, tunggu. Dua karakter yang sudah teman-teman buat, gitu ya. Nah, contoh karakternya seperti apa? Kayak gini. Bentar, kakak ganti share screen-nya dulu jadi screen. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman. Nah, kalau ini kakak tuh buatnya di Fusion Brand, makanya dia agak agak kayak Kandiska ya ininya, tipenya ya. Nah, contohnya dua, kakak buat ini sama ini misalkan. Ini hampir sama, cuman bedanya yang apa nanti teman-teman Kak, kakak nggak ada suara. cek cek cek. Masih belum? Ada ya? Sudah muncul ya suaranya ya? Ada. Ada, oke. Terima kasih Viral. Karena mikrofonnya kakak yang agak trouble nih. Oke, kakak ulangin lagi ya. Misalkan teman-teman sudah buat tadi ya, sudah pakai nih SOW-nya kayak gini. Oh, udah ada di ChatGPT. Teman-teman nanti tambahin aja. Dari konsep tersebut, buatkan dua prompt untuk generate karakter di Mage dengan spesifik gambar. Hanya fokus ke karakter, background putih, dan tidak terganggu objek lain. Misalkan, nah, kakak nanti dapat nih dua prompt ya. Prompt satu sama prompt 2. Nah, nanti coba teman-teman buat di Mage. Misalkan dua prompt tadi kakak ini. Jadinya ini satu sama yang kedua ini. Tuh, jadi dua. Nah, teman-teman nanti dua-duanya dikumpulin aja nggak apa-apa di nomor sini ya. Kumpulin dua-duanya. Nah, baru kita akan next ke nomor dua. Nomor dua itu gimana? Nomor dua ini. Tunggu kakak coba buka yang belum ada jawabannya. Tunggu ya. Nih, kalau nomor dua, nah pertanyaan pertama, kamu sedang mengerjakan sebuah konsep, apa yang harus kamu lakukan jika tidak puas dengan hasilnya? Nah, di sini nanti ada dua jawabannya teman-teman. Berarti kalau tidak puas apa? Kita harus improve lagi kan, buat beberapa variasi konsep dengan ini, dengan perbaikan gitu. Nah, teman-teman nanti silakan dimasukkan ada dua jawabannya. Gitu untuk yang nomor 1.2 ya. Nah, di nomor 2, poin kedua, teman-teman disuruh apa? Buatlah setidaknya 4 gambar menggunakan bingkai satu persatu, tuliskan perintah negatifnya juga. Nah, sedangkan kita kalau kali ini kan pakainya Mage ya, nggak pakai Fusion Brand. Yaudah, nanti teman-teman ini aja, minta bantuan ke ChatGPT. Misalkan kayak kakak ini ya, dari dua karakter tadi tuh, teman-teman pilih mana yang paling teman-teman suka gitu. Misalkan kakak lebih tertarik sama yang kedua ya, sama yang ini, sama yang ini. Nah, kakak lebih tertarik sama ini. Nanti kakak kasih nih, saya lebih tertarik dengan karakter yang kedua. Tolong buatkan saya 4 versi dengan gaya animasi yang berbeda. Tetapi tetap magis dan misterius. Tetapi tetap dengan background putih, rasionya sama, karakternya menghadap ke depan tanpa gangguan objek lain, sama berikan negatif promptnya. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Kalau nanti teman-teman sudah dikasih ya, 4 prompt nih, bedanya apa? Cuman gayanya. Gayanya bisa jadi anime, bisa jadi kayak Pixar Disney, bisa kayak ilustrasi, atau bisa kayak semi realistik fantasi. Nah, nanti teman-teman coba coba untuk improve ya beberapa gaya. Nah, teman-teman nanti dikasih juga nih untuk negatif promptnya. Nah, bedanya kalau di Fusion Brand tadi kan tinggal nambahin tuh ditulis negatif prompt. Kalau kita pakainya Mage, teman-teman tulisin aja di sini misalkan. Misalkan promptnya sudah ditulisin seperti ini. Nah, teman-teman nanti tambahin aja negatif promptnya apa. Langsung dimasukin aja, baru generate gitu. Nah, contohnya kan kakak tadi suka yang ini. Nah, kakak ubah gayanya jadi apa? Misalkan jadi anime. Nah, anime pertama ini. Tapi kakak nggak terlalu suka, kakak improve lagi. Nah, ekspresinya yang kakak ubah, dia lebih ke lebih tajam lagi misalkan. Nah, itu nanti hasil akhirnya seperti ini. Tapi teman-teman buatnya 4 ya nanti ya. Buat 4 dulu untuk karakternya, untuk pengubahan ekspresi nanti. Gitu ya. Teman-teman buat dulu 4. Mana tadi? Nah, 4 dikumpulkan ke empat-empatnya. Contohnya kalau kakak nih buat kemarin 1, 2, 3.
empat karakter ya. Nah, teman-teman nanti silakan dimasukkan semuanya gitu. Tuh untuk, tapi di sini pakainya Candy Sky dia bagus kalau pakai Fusion Brand ya, lebih ke karakter yang realistik gitu. Kan nggak apa-apa kita sementara pakai Magi dulu. Nah, sama yang pertanyaan terakhir di nomor 3, nanti ada pilihan ganda dulu. Tunggu, belum ada jawabannya. Nah, nomor 1 tuh, apa cara terbaik untuk mengubah ekspresi wajah karakter mencerminkan keterkejutan pada kemunculan naga menggunakan Fusion Blend? Ingat, kalau ganti ekspresi pakainya apa? Eraser ya, pakainya hapus. Nah, hapus baru nanti kita ini rincikan lagi seperti apa ekspresinya yang mau diubah, baru nanti di generate ulang gitu. Itu kalau di Fusion Brand ya. Sama tugas yang terakhir teman-teman. Nanti kan teman-teman udah buat 4 ya tadi karakter dengan berbagai gaya. Nah, dari keempat itu teman-teman pilih salah satu yang mana yang paling teman-teman suka. Nah, nanti kalau sudah suka langsung dikumpulin nggak apa-apa. Atau teman-teman mau ganti ekspresinya. Misalkan kalau punya kakak tadi kan kayak ini ya. Kakak fix nih pakai yang anim ya dari 4 gaya tadi. Pakai yang anim tapi kakak mau ubah lagi. Mau ubah ekspresinya seperti apa. Nah nanti yang diubah ekspresinya itu yang dikumpulkan ke yang nomor 2. Nomor 2 di nomor ketiga. Gitu ya. Kalau di Fusion Brand kemarin kakak ini. Misalkan kakak pilih yang ini ya. Yang penyihir warna ungu. Nah kakak ubah ekspresinya jadi kayak gimana gitu misalkan. Nah, ekspresi yang sudah diubah itu yang dikumpulkan di nomor 2 di pertanyaan ketiga gitu. Oke, kalau gitu cukup itu doang ya teman-teman ya, karena ini cuma 3 soal. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kakak kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan? Bikin gambarnya di ChatGPT atau di Mage, Kak. Nah, itu kakak kasih bebas ya, kalau teman-teman mau pakai ChatGPT boleh, pakai Mage juga boleh. Gitu ya. Soalnya kalau saya pakai ChatGPT udah kena limit, Kak. Oh, udah limit. Ya udah nanti pakai Mage aja. Kalau misalkan limit, pakai Mage. Kalau misalkan ChatGPT bisa, pakai ChatGPT juga bisa. Bebas ya. Karena di sini untuk pengganti Fusion Brain-nya dulu. Karena memang nggak bisa nih Fusion Brain-nya. Dia masih error kayaknya. Kakak udah coba pakai beberapa link sama tutor lain tadi juga cuma coba untuk akses juga nggak bisa. Gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman boleh silakan untuk kerjakan dulu. Boleh silakan untuk share screen. Ya. Kerjakan untuk yang nomor 1, 2, 3, 2. Oke, nanti kalau ada kesulitan kakak bantu. Nah, yang menjodohkan atau menggabungkan tadi mana ya kakak coba kasih teman-teman PPT-nya. Nih, teman-teman kalau perlu contohnya untuk yang nomor 2 yang menggabungkan itu nanti kakak kirimkan di sini di kolom chat ya. Itu contohnya genre itu seperti apa, jenis latar tuh gimana. Itu untuk tambahan aja. Oke. Kalau untuk genre, tadi kan kakak udah sebutin. Genre berarti ada fantasi, ada kadiska, ada RPG, lalu ada elemen-elemen lain. Kalau jenis pengaturan itu lebih ke unsur-unsur mitologi, abad pertengahan, lalu fantasi kuno gitu. Kalau untuk model, di situ ada pilihan fantasi gelap nggak? Kalau ada berarti itu modelnya fantasi gelap. Sama kalau pola dasar itu dia mentor, kalau pengetahuan itu atas lore-nya atau latar belakangnya, dia berasal dari mana. Kalau sifatnya, ya udah sifat dari karakter ya. Itu untuk yang nomor 2, guys.
Ini bikin di Mage dulu, tapi bikin promnya di ChatGPT dulu ya, Kak. Di ChatGPT dulu. Nih, buat SOW-nya dulu boleh kakak kirimkan untuk ini ya. Kakak kirimkan promnya nih. Buat contoh ya. Awalnya buat SOW dulu. SOW-nya sudah, nggak usah dipindah ke Miro, cukup disimpan aja di ChatGPT. Baru nanti minta prompt untuk buat dua gambar gitu. Tapi nanti diubah ya teman-teman ya, disesuaikan sama permainannya teman-teman. Ini untuk cara promptingnya. Iya, kan memang error Helsa yang di Fusion Brain-nya. Makanya pakainya Mage atau ChatGPT gitu. Apa Fusion Brain-nya memang nggak bisa dibuka. Kak, Iya, aku biasanya teks apa sih untuk ChatGPT-nya untuk jelasin gambarnya itu? maksudnya Maksudnya itu kayak buat sesuatu kayak kita biar kita masukin AI. prompt-nya. Ya, Ya, prompt-nya tuh kakak kirimkan di itu, di kolom chat tuh. Bisa ikutin dari yang pertama dulu tuh, buat SOW-nya. Tapi disesuaikan permainannya apa. Kalau ruang ajaib kan, ruang rahasia kan punya kakak ya. Nah, nanti disesuaikan sama permainannya Helsa aja. oke. Thank Oke. you. Nah, pola dasar itu tadi bisa dijawab mentor aja, Sunan. Mm-mm. Sifatnya sifat dari karakter. Mm-mm. Nah, pengetahuan yang lore-nya, betul. Yang latar belakangnya. Oke, next. Kalau ini buat SOW itu ya, Kak? Yang Mm-mm. nomor tiga. Iya, buat SOW sama karakternya nanti dua karakternya yang dimasukin gitu. Jadi ikutin aja prompting yang kakak kirimkan dua di atas tuh. Dua pertama. Jadi SOW-nya buat dulu, kalau udah jadi ya sudah. Baru nanti teman-teman buat karakternya. Dua ya, dua karakter yang dikumpulkan. Oke, Theodora sampai nomor itu. Oke, boleh silakan ke ChatGPT. Iya, nah buat SOW-nya dulu yang kayak kakak kirimkan di ini. Di chat, di kolom chat. Kalau udah bikin SOW, diapain, Kak? Kalau sudah bikin SOW, lalu ini minta dua prompt untuk buat karakter di Mage. Kayak Yang yang dari prompting. ini juga ya? Kenapa? Yang dari ini juga, yang dari chat. Mm-mm. Yang bawahnya SOW tadi tuh. Bentar, bentar. Oke. Kia sampai nomor berapa? Oke, udah sampai situ juga. Sip. Kia ke ChatGPT, buat dulu SOW-nya. Nah, kayak yang kakak kirimkan di kolom chat. Kalau sudah dapat SOW-nya, udah biarin aja disimpan ChatGPT dulu, baru nanti minta prompt untuk buat karakternya di Maki gitu. Kalau udah bikin promnya, langsung bikin di Mage. Promptnya disalin ke Maki gitu. Nah, nanti kalau Sunan, nanti ini diubah ya. Ini coba diedit ruang rahasianya kan punya kakak tuh. Tapi kalau punya Sunan ya diubah pakai yang ini. Pakai yang permainannya Sunan. Itu promnya dua-duanya itu
di ini nih ya Kak, apa dipakai semua gambarnya. Tapi satu-satu, satu dulu di generate, baru nanti satu lagi di generate gitu. Spesies ini ya Kak. Mm-mm. Nah, itu dihapus dulu nanti promnya. Itu prom lama. Nah, dimasukin. Ah, Benar. bukan itu. Promnya bukan itu. Nah, Theodora kalau sudah selesai buat SOW-nya, nanti minta buat promnya gitu. Oh ya, ini waktunya sudah mau jam 8. Theodora sudah mau berangkat atau belum? Oke, boleh silakan. Boleh silakan Theodora kalau mau live dulu nggak apa-apa. Aku Oke, izin Miss terima ya, kasih. Kak. Oke, hati-hati di jalan Theodora. Kasih, Miss. Oke, Ini kalau udah di download gambarnya. mana coba? Mm-mm, betul, download gambarnya. Lah, kok Verif? Kalau promnya udah jadi dua-duanya nih, di gimana nanti Kak? Dibuat di ini, Kok buat ada di kok ada kayak gini Kak? Mage. Mana coba? Di close aja coba. Oh, ini ada pelanggaran kah? Coba di close dulu, Viral. Mage apa Kak namanya Kak? Mage space. Oh, dia ini ya, mirip sama orang ya. Nah, coba nanti diganti. Diganti aja langsung buat yang baru aja. Mana? Prompt satunya mana? Nah, Mage space sudah ketemu? Yang ini Kak, bukan kan? Kakak kirimin aja linknya. Tunggu ya. Nih, kakak kirimkan linknya di kolom chat. Tuh, Mage space. Nah, udah jadi nih Kak. Habis itu yang ini download juga. Download, kumpulin juga di Algo. Algo yang di soal yang ke berapa tadi. Nah, Tahu. dari kedua, dari kedua itu nanti viral mana yang suka gitu atau misalkan belum suka semua ya nanti diubah dulu. Kan habis ini viral buat 4 nanti. Yang saya suka dua-duanya. Gimana Kak? Ya udah, nanti coba untuk yang soal selanjutnya kan membuat 4 karakter ya. Nanti coba dengan gaya yang berbeda gitu. Ya, apa kamu sedang mengerjakan sebuah konsep? Kak, ini kok punya saya image not support. Ah, coba login dulu. Udah kayaknya Kak. Coba ke ini, kayak orang nih. Udah login ya? Udah. Coba ulangin ke home. Ini lagi, buat lagi. Kak, ini yang nomor satu Hmm. bagian dua. Mm-mm. Cek, bentar ya. Itu Coba jawabannya dua apa tiga Kak? di refresh dulu aja, Sunan. Coba. Atau kalau nggak dibuka ulang lagi. Gimana viral? Ini jawabannya atau dua Kak? Yang nomor dua Yang bagian nomor satu. 2.1. Dua, ada dua. Negatif Ter- sama variasi. Terus ini apa Kak? Pilih ya. Nah, itu buat 4 gambar. Jadi viral, coba di ini, di prom kakak nih yang nomor 3, prom ketiga tuh. Saya lebih tertarik dengan karakter yang mana, buatkan 4 versi lainnya gitu. Oke, punya Sunan bisa dibuka lagi nggak ya? Udah. Udah bisa. Iya.
Tunggu. Yang kedua itu yang apa tadi ya? Bentar. Terserah, kedua atau yang pertama. Atau coba Saya lebih buatin. suka kedua. Ya udah, kalau yang kedua, kedua. Baru nanti disuruh minta buatin pakai gaya yang beda-beda, yang berbeda. Pakai device lain bisa kan, Kak? Bisa, tapi nanti harus ngirimin gambarnya ya. Tunggu, ini kenapa saya screen-nya teman-teman nggak muncul di kakaknya? Yang Gmail negatif Kalau prom itu nggak Kak. usah ya, Kak? Hah? Negatif prom itu nggak Negatif usah. prom nanti aja. Nanti aja, itu untuk soal yang ketiga nanti. Gitu. Oke, Sunan kalau gimana dua Sunan? duanya kalau udah dibuat langsung dikirimin aja ya dua-duanya. Di-download baru dikirim. Gitu. Oke, punya Kia tadi nggak bisa di ini ya, nggak support ya. Itu coba silakan di refresh dulu aja atau nggak di close dulu, buka linknya yang baru lagi Kia. Itu kayak punya Sunan tadi itu. Di refresh atau nggak di close dulu, baru buka lagi link maginya. Coba di close dulu aja maginya. Buka lagi. Mm-mm. Masih nggak bisa juga. Ini sudah Iya. login belum ya akunnya? Coba lihat di orang-orang nih. Oh, udah ya. Tadi punyanya Sunan di close aja lalu gimana Sunan? Ada tulisan clear image apa ya, Kak? Saya pencet langsung bisa Oh, itu. oke, oke, oke. Coba masuk ke home lagi. Kayak Oke, ini. ada clear image nggak? Nah, clear image. Ini Oke. gambarnya di Mm-mm. dalam semua. Baru coba di generate lagi. Nah, bisa. Kenapa, viral? Kita tempatnya di download semua. Keempatnya download semua, dikumpulin semua. Suaranya viral agak putus-putus. Ini kayaknya sinyalnya kakak juga nih yang jelek. Ya, boleh di-save kalau sudah selesai nanti. Hmm, Dikumpulkan. Pintar, jangan lupa dicentang hijau ya nanti ya. Pintar. Centang hijau dulu sudah belum tadi? Nah, pintar. Baru buka profil. Jangan lupa diklik centang hijau ya teman-teman ya. Takutnya nanti kalau nggak dicentang hijau tuh dia nggak masuk. Nggak terkumpulkan. Nah, itu pasti salah satu tuh. Tambahkan apa yang tidak diinginkan ke perintah negatif, betul. Nah, yang abaikan tuh salah. Abaikan tuh coba diganti ke beberapa variasi. Cobalah beberapa variasi. Kita improve untuk promptingnya. Ini beberapa variasi konsep. Nah, Yuk. oke. Baru nanti yang kedua, Elsa buat 4 gaya yang berbeda. Jadi buat 4 gambar, gayanya yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Punya Kia tadi udah di-download. Kalau sudah download 2, nanti dikumpulkan di situ dulu. Coba di maginya tadi udah bisa. Oh, 2 Hello Kitty itu. Oke, Hmm. dikumpulkan dua-duanya. Coba di situ. Mm-mm.
Hello Kitty. Oke, nanti jangan lupa dicentang hijau, di checklist, checklist baru dikumpulkan. Oke, lanjut nomor 2. Kak, saya kenal limit, Kak. Udah limit. Iya, Coba lihat. Tuh kurang nomor berapa sekarang, Faira? nomor tadi udah 3 dan not. Kurang 1. Kurang satu. Oke, coba kirimin ini ya, kirimin promptingnya kakak buatin di tempat kakak. Nah, aduh, nah. Oke, tunggu dulu. Kak, ini namanya agak absurd. Gak apa-apa kan, Kak? Ujungnya saya ganti namanya. Nama apa tuh? Coba. Jadi, Oh, nggak orang apa-apa. kartun anime gitu. Nggak apa-apa, kan itu buat pembeda kan tadi kan. Mm. Nggak apa-apa. Oh iya, itu nanti dikasih namanya ini ya, Kak. Apa? Disney. Nah, Disney, oke. Iya, Belakangnya kan? iya. Oke, ini kakak kirimin di Zoom ya. Oke, gimana Kia? Ah, Kak, itu, itu mm-mm. gak bisa dibuka Fusion Iya, Band-nya. Fusion Brand-nya nggak bisa dibuka, nggak usah pakai Fusion Brand, pakainya di Magi aja semua, nggak apa-apa Kia. Karena memang dia Oh, error dia. Mm-mm. Kia sampai nomor berapa sekarang? hmm, nih. Ah, berarti buat 4 gambar atau gaya yang berbeda. Berarti di Magi tadi, tinggal nanti buat 4 yang lain gitu. Nanti buat promnya di ini dulu, di ChatGPT minta tolong untuk buatkan saya 4 prom
yang lain dengan gaya animasi yang berbeda gitu. Atau kalau mau copy dari chat kakak tadi boleh. Yang saya lebih tertarik ya, tolong buatkan saya 4 versi dengan gaya animasi yang berbeda. Nah, itu nanti dimasukin aja. Gitu ya. Jadi nanti buat 4 gambar lainnya, baru nanti dikumpulkan. Empat-empatnya dikumpulin ya guys, nanti. Jangan lupa nanti kalau sudah dikumpulkan semua, centang hijau, baru centang. Centang kumpulkan. Kak, kalau yang tadi dikirim di chat itu kan di-download tuh. Mm-mm. Di save as image. Oh, pencet ini. Oh, di dokumen. Salah-salah. Dia tempatnya beda biasanya tuh. Ini. Nah, ya itu aja open. Nah, masuk belum? Itu belum ini. Udah hidup ya, Kak? Harusnya sih udah ya. Coba diklik yang kuning tadi. Saya memecahkan. Nah, Terus yang tiga. mm-mm. Kalau nomor 3 nanti pilih tuh dari keempat tadi mana yang paling viral suka gitu. Nah, kalau nanti mau diubah, misalkan karakternya tuh mukanya ekspresinya mau diubah atau apakah jubahnya yang mau diubah atau apa silakan diubah coba. Nah, kalau itu tadi apa coba? Hapus berarti pakai apa? Nah, hapus wajah karakter, tulis ulang perintahnya, baru nanti di improve Ini gitu. dia apa, Kak? Nah, itu yang ini tadi yang kakak bilang dari keempat tadi, viral paling suka yang mana? Nah, nanti kalau mau diubah sesuatu, misalkan mau diubah wajahnya, mau diubah jubahnya, mau diubah apa, nah silakan nanti diimprove promptnya, di regenerate lagi atau dibuat lagi gitu. Itu ya. Udah, Kak? Oke, sip. Udah selesai semua viral? Udah. Nah, nanti coba, nanti kalau misalkan mau diimprove lagi, buat aja improve-nya di ChatGPT, nanti kakak coba untuk regenerate lagi juga nggak apa-apa. Kalau cukup itu ya udah itu aja nggak apa-apa. Sudah bisa itu. Itu ya. Oke, berarti untuk Farel udah selesai semua tugasnya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Teman-teman lain biar mengumpulkan dulu nanti ya. Oke, Kia sudah bisa. Elsa juga sudah generate. Nanti keempatnya dikirimkan. Sunan sampai nomor terakhir. Oke. Nah, kan waktunya masih ada beberapa nih, masih sisa waktu.
Nah, kalau untuk itu minggu depan kita akan belajar membangun adegan. Jadi udah teman-teman udah masuk tuh kan lokasinya udah ada, karakternya udah ada. Nanti kita main di Twine lagi untuk membangun adegannya. Kita sisipkan untuk lokasi, karakternya, kayak gitu-gitu. Ya, jadi untuk file Twine-nya jangan lupa, jangan sampai terhapus ya. Nanti mau kita pakai malah terhapus dia. Jangan ya. Oke, apalagi ya? Sudah nih kalau di karakter sama lokasi tuh lumayan gampang teman-teman. Cuman kita bagaimana cara prompting sama generate-nya. Kak, Ya, yang ini gimana? yang mana coba? Ntar kakak buka dulu. Nah, kalau ini Helsa tadi kan udah buat 4. Nah, Hmm, mana yang paling Helsa suka? Nah, nanti dikirim di sini. Nah, misalkan kalau masih ada kayak mau diubah sedikit-sedikit mukanya, atau misalkan bajunya mau diubah, nanti boleh silakan diubah baru dikumpulkan. Tapi kalau misalkan udah cocok itu, kumpulin aja yang itu. Nggak apa-apa. Gitu ya. Dikumpulin salah satu yang benar-benar Helsa mau. aku sukanya yang anime ini. Boleh, nanti yang dikumpulin itu. Ada yang mau diubah lagi nggak? Kalau nggak ada ya, kumpulin itu aja nggak apa-apa. Gak ada, ini detail banget. Iya, ya udah kumpulin yang itu aja nanti. Oke, terima kasih. Oke. Sunan juga udah selesai. Coba kakak lihat Udah dulu. Kak. Udah. Oke, sip. Berarti kurang Kia. Kia biar selesaikan dulu. Tadi udah sampai yang keempat ya, kalau nggak salah tadi. Nah, sudah dikumpulkan nih Kianya. Oke, centang hijau. Baru nanti centang kumpulkan. Jangan lupa dipencet yang kuning-kuning. Ya, sip. Baru ke nomor 3 nanti Kia. Nomor 3, dijawab dulu pertanyaannya. Udah Kayak yang selesai. selesai, sip, pintar. Oke, ntar ya. Kita tunggu Kia kurang sedikit nih. Oke. Nah, tuh Kia coba. Kalau di Fusion Brand untuk mengubah ekspresi wajah, tadi pakai yang namanya eraser atau hapus dulu mukanya, ditulis ulang nanti karakternya. Nah, itu nanti cobanya cuma satu. Yang mana? Ke satu apa kedua? Coba. Nah, hapus wajah karakter, tulis ulang perintah. Nah, merinci tidak hanya emosi terkejut. Betul. Sip. Oke, next nomor 2. Nah, nomor 2 tadi kan Kia sudah buat 4 karakternya. Nah, Kia pilih mana yang paling Kia suka. Nanti boleh silakan dikumpulkan di sini. Kalau memang tidak ada perubahan, tidak usah diubah nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau di nomor 3 itu tugasnya teman-teman tuh untuk pakai alat eraser. Cuman kan kalau di Magi nggak ada eraser ya. Jadi ya udah teman-teman kumpulin aja yang paling disuka. Paling, oh aku mau pakai ini. Gitu. Dia pakai komputer apa? Pakai laptopnya Kia. Kan laptopnya Kia ini. eh hurufnya Chinese ya. Cina ya kayaknya. Oh, Jadi nggak semuanya em, nih. aku orang Cina, tapi lahir di Indonesia. Tapi lahir di Indonesia itu keturunan Chinese ya. Eh, Iya, Iya. Kalau bahasa Mandarin bisa bahasa Mandarin. enggak terlalu sih. Nggak terlalu, tapi belajar bahasa Mandarin ya. Iya, di sekolah. Hmm, iya. Kadang-kadang di Duolingo, Oh, Duolingo juga. Sip. tapi jarang. Kenapa jarang? Malas. Males. Itu dia ya, malas. Oke, coba kakak cek dulu ya teman-teman ya. Berarti udah ngumpulin semua nih harusnya. Tunggu, berarti Theodora kan belum selesai tadi ya. Tapi Theodora dianggap masuk karena tadi mengerjakan. Tunggu, kakak cek dulu guys. Untuk
Viral udah, Elsa. Hmm, nah, kenapa belum hijau ya? Coba punyanya Helsa tadi sudah diklik kuning belum Helsa? Yang di soal terakhir. Coba, kalau belum diklik kuning, lihat belum hijau, belum terkumpul. Saya memecahkan tugas untuk ditinjau. Jangan lupa diklik kuning-kuningnya. Sudah? Soalnya di tempatnya Elsa belum hijau. Bisa? Udah bisa aku. Sudah bisa. Coba kakak sambil cek ke akunnya Helsa ya. Tunggu dulu. Atau belum update nih di back office-nya kakak. Takutnya apa? Kalau misalkan nggak kekumpul teman-teman. Besok kalau kakak mau kakak mau kirimkan report gitu ya. Kakak mau kirimkan report tuh. Waduh, kok filenya nggak ada? Kok filenya nggak muncul? Kayaknya belum lupa nggak dicentang hijau. Kalau nggak lupa di ini. Oke, udah masuk kok. Oke. Good job teman-teman. Berarti udah selesai semua ya. Kakak mau rekap dulu guys. Nih, izin untuk stop share ya. Nih, kakak rekap dulu hari ini teman-teman sudah belajar apa aja. Kita coba lihat di paling bawah. Ada apa ini? Rangkum hasilnya. Ah, tidak ada ini ya. Kita cuman kayak gini dong. Nah, kita rangkum dulu untuk pembelajaran kita hari ini teman-teman. Berarti teman-teman sudah belajar apa itu konsep artis untuk karakter, untuk penciptaan karakter ya, untuk SOW-nya atau Statement of Work-nya. Tadi ada beberapa poin, 6 ya. Itu hampir sama kayak yang lokasi, cuman yang membedakan apa? Dia ada ini. Kalau di lokasi dia ada point of interest, kalau di eh, karakter itu ada sifat dari karakternya. Itu untuk SOW-nya. Lalu sebenarnya untuk generate-nya itu teman-teman di Fusion Brain. Cuman Fusion Brain-nya baru bermasalah ya. Teman-teman nanti kalau mau baca lagi silakan kan ada ini. Ada kayak ini ada kayak dokumen-dokumen nih. Nah, dokumen-dokumen PPT tuh teman-teman silakan dibaca lagi nggak masalah biar tahu untuk materinya. Gitu. Sama apa lagi ya? Nah, kalau di Fusion Brain, teman-teman bisa nambahkan perintah negatif, bisa nambahkan eraser juga. Eraser tadi buat apa kalau di Fusion Brain? Siapa yang tahu? Eraser buat apa? Menghapus. Buat ini apa? Buat ngapus terus kita revisi sendiri pakai prompt. Betul, betul Sunan sama Faira. Dihapus, misalkan apa yang mau dihapus, direvisi atau diimprove promnya, baru dimasukin lagi biar terhapus bagian tadi gitu ya, atau tergantikan bagian tadi. Betul, pintar. Walaupun teman-teman belum praktek langsung di Fusion Brain-nya, tapi udah paham seenggaknya ya untuk tools-toolsnya. Kalau negatif prom buat apa? Untuk Eh, yang nggak buat boleh komplain, ditambahin. Oke, oke. Sunan tadi tidak untuk yang tidak boleh ditambahkan. Kalau Faira apa? buat komplain. Komplain. Nah, betul. Buat ini kita mengantisipasi objek atau poin-poin apa yang kita nggak mau di dalamnya gitu ya. Kalau kakak tadi contohkan misalkan karakter kakak nggak mau ada kalung, nggak mau ekspresinya sedih, nggak mau ada topi. Nah, hal-hal yang nggak kita mau itu dimasukin di negatif prompt gitu ya. Jadi menghindari hal-hal itu masuk ke gambar yang kita buat. Itu pintar. Itu untuk beberapa tools yang di Fusion Brain ya teman-teman ya. Nah, untuk generate-nya sebenarnya kalau di Fusion Brand tuh dia lebih banyak limitnya dibandingkan Mage ya. Kalau Mage tuh dia sedikit terbatas juga untuk limitnya. Sama kekurangannya kalau di Mage kita nggak bisa revisi cuma satu bagian, misalkan mukanya doang gitu, kita agak sedikit sulit ya menggantikannya gitu. Jadi harus ulang lagi satu prompt utuh gitu baru nanti dia tercipta gambar baru gitu ya. Jadi itu untuk materi kita hari ini untuk pembuatan karakter teman-teman. Minggu depan kita akan masuk di pembuatan adegan. Teman-teman besok dipersiapkan ya untuk twine-nya harus ada, jangan sampai hilang. Twine-nya sama gambar-gambar tadi, gambar karakter, gambar lokasi. Nah, itu disimpan di satu folder misalkan ya di ini di komputer teman-teman misalkan. Nah, ini misalkan ya Kak, share screen-nya udah pakai ini belum ya? Udah pakai entire screen belum? Dan sama kan Indomie ya. Jadi lapar Kakak.
Nah, misalkan dibuat jadi satu folder, misalkan AI di modul apa, guys? Modul apa kita? Gambar ya? Sampai lupa kakak. Nah, silakan dikumpulkan di satu modul dalam satu folder gitu. Nah, silakan nanti disimpan jadi satu biar nggak hilang-hilang, gitu ya. Nah, itu saran dari kakak, teman-teman. Kalau untuk yang lainnya kakak rasa cukup, teman-teman sudah paham, sudah bisa berhasil semua membuat untuk karakternya tadi. Dari penciptaan karakter utama, dari eh, menciptakan karakter dengan berbagai gaya tadi udah berhasil semua, sudah dikumpulkan semua. Oke, good job teman-teman untuk hari ini. Kita cukupkan aja kelas kita hari ini walaupun masih ada sedikit waktu nih, tapi nggak apa-apa. Kita cukupkan teman-teman buat istirahat dulu ya, bonus ya sekarang ya. Katanya apa nih? Kalau kakak mau bikin Indomie, bikin aja atau beli. Ya nanti bikin deh, bikin Indomie deh habis ini. Oke, kalau gitu kita foto dulu yuk. Boleh? Let's go. Udah viral dah, siap banget. Dah, jempolnya dah siap di depan. Oke, Kia kalau sudah ready atau misalkan bisa on cam, boleh silakan on cam. Tapi kalau misalkan lagi bermasalah, nggak on cam juga nggak apa-apa. Yuk, kita tunggu dulu. Kia, bisa Kak, nggak nggak ya? bisa kalau Bu. Oh, nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa pakai Kak, emoticon nggak aja bisa. nggak apa-apa. Oke, baru trouble Ya, ya. kalau buka mah Mm-mm. error. Oke, nggak apa-apa Kia. Nggak usah on cam dulu nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita berempat dulu teman-teman. Hilsa, Sunan, Kakak sama Viral. Boleh silakan ready. Kakak hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, tunggu. Simpan dulu. Satu, kita simpan dulu. Satu lagi, guys. Kita foto satu lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Teman-teman, kalau gitu kakak cukupkan sekian untuk kelas kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan semuanya. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Selamat istirahat. Bye. 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 Oke, bye. Bye.